Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Sudah sekian lama, sekian purnama dan berjumpa dengan antum-antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini dan dijadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ajarannya dan sunnahnya kita hidup, dan dengan risalahnya kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih berada di atas jalan Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di jalan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah wal akhwat rahimani rahimakumullah. Perlu kita syukuri bersama atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa majlis ilmu. Karena majlis terbaik yang ada di muka bumi ini adalah majlis yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada malaikat-malaikat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya untuk mencari halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempermudah itu kepada kita. Setelah kita vakum selama 1 tahun lebih dan kita merasakan bagaimana jauhnya kita dari majelis ilmu, karena sejatinya kehidupan ini apabila tidak diiringi dengan ilmu akan sangat gersang. Kita semua butuh kepada ilmu, kita semua butuh kepada nasihat, dan kita semua akan istiqomah ketika kita berada di lingkungan yang istiqomah. Dan keistiqomahan kata para ulama, al-istiqomatu khairun min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik dibanding dengan 1000 karamah. Karamah itu apa? Orang punya karamah, air berubah jadi air putih, berubah jadi air kolak. Karamah itu apa? Karamah itu sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang ia ridhoi.
Dan orang pemilik karomah itu bukan sembarangan. Syaratnya yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering disalahartikan tentang karomah ini dimiliki oleh para wali dan sebagainya. Padahal karomah itu makna secara umumnya adalah seorang yang Allah berikan izin dan diberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Bukan berupa kesaktian, bisa terbang, bisa menghilang atau sebagainya. Karomah itu ya Allah berikan misalnya berdoa kemudian cepat dikabulkan. Kemudian ketika dia memohon kepada Allah, Allah mudahkan. Itu termasuk karamah juga. Dan karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu, ada yang lebih baik daripada karamah itu. Apa? Istiqomah. Karena istiqomah itu lebih sulit. Karamah itu sulit nggak didapatkan? Sulit orang dapat karamah. Harus sudah level beriman kepada Allah, sudah beramal, sudah ibadah yang kuat, barulah dia memiliki karamah. Ada yang lebih susah lagi daripada itu, yaitu istiqomah. Karena istiqomah ini harganya, kata Imam Ibnu Mubarak, sangatlah susah. Istiqomah yang diberikan kepada seorang hamba itu lebih baik baginya. Karena banyak orang yang memulai, tetapi pada akhirnya dia mundur dan selesai. Dan istiqomah inilah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, keteguhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apakah kalian mengira akan masuk surga? Kalian mengira akan masuk surga setelah kalian masuk Islam? Kemudian kalian pasti masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, dan kalian belum dicoba oleh cobaan yang umat-umat terdahulu, para nabi dan para rasul mendapatkannya. Surga itu sangat mahal. Jadi jangan sampai kita mengira kalau kita setelah Islam itu nggak ada amal ibadah, nggak ada sholat, nggak ada ini semua, kalian tiba-tiba masuk surga. Tidak. Tetapi kalian akan dicoba sebagaimana para nabi dan rasul mencoba kalian. Masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Diberikan cobaan, diberikan musibah, sampai-sampai hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu, orang-orang para rasul dan orang-orang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Maka dari itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, untuk berada di atas jalan keridhaan Allah itu sangat sulit. Malam tadi kita bertobat, belum tentu paginya masih perasaannya sama seperti yang tadi malam. Ramadan, di akhir Ramadan semua menangis takut kehilangan bulan Ramadan. Baru sehari Syawal ada lupa lagi kemarin sebulan apa aja itu, berdoa, bertobat, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Nangis setiap hari, imamnya mendukung lagi untuk menangis. Suaranya bagus, doanya mantap, kajiannya juga mencerahkan. Sehari, 2 hari, 3 hari sudah lupa apa yang diminta ketika malam-malam bulan Ramadan. Itulah keistiqomahan itu sangatlah susah. Maka dari itu, yang pertama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan keistiqomahan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wala, dan jangan, la nahya, tamutunna, kalian mati. Nun di akhir ada nun taukid, wala tamutunna. Ya, ada nun taukid itu, ada nun taukid khafif, ada nun taukid tasydid. Wala tamutun dan wala tamutunna. Wala, jangan. Tamutun, sekali-kali kalian mati. Ini tasydid, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hayatnya, ketika menjelang kematian beliau, kata beliau ditalkin oleh anaknya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, ya, tentang bagaimana di akhir kehidupannya
Masih saja Imam Ahmad mengatakan ba'du. Nanti belum. Karena setan itu masih terus apa? Membisikinya agar di akhir kematiannya apa? Menjadi buruk. Jadi sampai akhir kematian kita belum tentu kita bisa selamat dari apa? Dari godaan setan. Sampai ketika kita sakaratul maut, setan itu terus mengatakan kepada kita kalimat-kalimat kekufuran, seperti kalau kita sakit, terkadang kita juga suka lupa diri, sakit gigi, kesel, hilang sabar, hilang keimanan, nyawa gila, masalah biru. Padahal baru gigi. Itu saja kita kadang suka mengkufuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita punya gigi 40 tahun, sehari saja kita diberikan sakit, kita sudah lupa kenikmatan yang 40 tahun itu, betul tidak? Begitulah syaitan terus membisiki kepada kita agar kita mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mati dalam keadaan Islam itu sangatlah susah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Man 'asha 'alaihi mata 'alaihi." Barang siapa yang hidup di dalamnya, dia mati dalam kebiasaan tersebut. Kalau orang terbiasa dengan kelalaian meninggalkan sholat, tidak terbiasa dengan membaca Al-Quran, dan itu hal yang biasa, maka dia mati di atas kebiasaannya tersebut. Sekarang kita tanya, kebiasaan kita apa? Kalau kebiasaan kita ibadah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menangislah ketika kita tanyakan kepada diri kita, kebiasaan kita apa? Apa ya? Tidur, kerja pagi, pulang sore, mandiin burung, semua motor, apalagi macam-macam. Nanti malam sudah punya kebiasaan, sudah ada aktivitas rutin yang kita lakukan. Maka aktivitas itulah yang akan menentukan kematian kita. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan amal ibadah. Dan antara amal ibadah yang paling mulia setelah faraid, setelah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fardukan kepada kita adalah menuntut ilmu. Imam Ahmad radhiyallahu taala mengatakan, tidak ada amal ibadah yang mulia setelah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kecuali menuntut ilmu. Tapi syaratnya idza saluhat niyyah, kalau niatnya benar. Kita bahas tentang niat. Yang pertama, kita datang ke majelis ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke sini, ke majelis ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari pengetahuan tentang agama kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Seorang muslim wajib menuntut ilmu. Kita diperintahkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Allah mengatakan fa'lam, dengan ilmu terlebih dahulu, kemudian pahami kalimat la ilaha illallah. Maka kita datang ke sini untuk menuntut ilmu, mencari warisan Nabi SAW, warisan para nabi yang diberikan kepada kita. Innal anbiya'a la yurithu dinaran wala, orang sentuh itu rambut Nabi, bangga dengan itu. Padahal sebenarnya Nabi tidak pernah mewariskan itu semua kepada kita. Yang Nabi wariskan kepada kita apa? Ilmunya. Harusnya semangatnya orang ingin melihat rambutnya itu. Rambut di situ. Bukan itu pembahasan kita. Seandainya orang semangat, Kang Ola di rumah ada rambut Nabi, semua ada anjur, pengen lihat rambutnya gimana. Datang ke sini bayar karcis dulu, ada kan yang viral itu. Bayar, mau lihat bayar. Orang semangat, cuma mau lihat rambut itu di dalam botol kecil, tapi ditaruh di kotak si minyak wangi. Semangat. Padahal sebenarnya bukan itu yang Nabi inginkan. Yang Nabi inginkan cari apanya? Ilmunya. Berbeda dengan ilmu-ilmu Nabi yang diajarkan di majelis. Hadis pada zuhur, tertunuh-tunuh selevel dengan Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Marfari. Saya diajar sama Syekh Muhammad bin Hadi Al-Marfari 2 semester berturut-turut, Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan An-Nasai. Beliau sangat semangat, yang pakai celana keluar semuanya
seragam putih. Kalau mau pakai seragam hitam, keluar dari kelas. Kalau ada yang ngobrol, kalau anak, beliau sangat keras dalam pelajarannya, disiplin orang yang hadir. Kemudian saya lihat ada pamflet kajian beliau di masjid khusus di dekat STC, ada STC itu sebelah sananya. Kemudian saya melihat ini syarah Alfiyah Iraqi ilmu hadis, karena beliau memang di situ keahliannya. Kemudian saya ingin hadir, walaupun rasanya belum sampai derajat harus hadir di situ, karena orang yang hadir di situ itu pasti orang-orang mutasyadid, orang-orang apa? Ya kemana nih, gak ada. Ikut sholat dengan mereka, tiba-tiba pengumuman, Assalamualaikum, saya sedang sakit, tidak ada kajian tadi ini. Waduh, panas-panas. Tapi saya yakin Imam Ahmad punya kajian di beberapa tempat. Misalnya dikabarkan Ahmad akan singgah di Basra. Itu para ulama yang akan mengambil ilmu dari Ahmad sudah datang sebelum Ahmad datang ke sini. Mau keluar dari tempat itu. Dan kalau dia keluar, orang akan datang kemudian duduk di tempat dia akan duduk di belakang. Karena kalau dulu kan nggak ada gini, nggak ada mikrofon. Ada orang yang ngobrol baru ada tanah. Ada orang yang berisik sebelah sini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad selesai. Karena dia paling nggak suka kalau ada yang berisik di majlisnya. Itu berisik orang-orang. Ada orang yang datang berisik lagi baca hadis. Langsung tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu lagi minggu depan saya kesini lagi. Luar biasa. Jadi perjuangannya. Dan ingat, bukan masalah apa yang kita datang ke sini untuk apa dengarkan ustaz ceramah judulnya ini, temanya ini, bukan. Tapi datang ke sini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kajiannya enak, kajiannya tidak enak, yang penting niat kita karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanahu wa taala akan menampilkan nanti amalan kita. Inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala jazaa'an bima kanu ya'malun. Inilah pahala yang aku berikan kepada kalian, hidupnya kita, prosesnya kita mendengarkan, memahami. Bukan 30 juznya itu yang diambil, tapi apanya? Proses menghafalnya itu. Kalau kita mau menghafal misalnya An-Naba, mana udah hijrah nih, anak beli Quran anak ya, harus hafal minggu ini. Baca metasalun, hafal 2 ayat 3 ayat, besoknya lagi lupa lagi. Ya, An-Naba saja susah, kapan 30 juznya? An-Naba berbulan-bulan masih di An-Naba, masih ada. Alam Naj'alil apa nih, banyak alam Naj'alilnya. Yang diaganya itu pengulangannya. Bukan nanti setelah kuntu turoba, wah saya sudah An-Naba selesai. Bukan itu. Jadi bukan akhirnya, tapi apanya? Begini. Sebenarnya bukan akhir dari Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah hatam kita Sahih Muslim, hatam kita akidah tauhid, bukan. Tapi selama belajarnya itu setiap hari, setiap minggunya, itulah yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia datang jadi anggap member atau udah lama nggak ketemu, nggak ada ini, ya bukan itunya. Jadi dia kesini untuk apa? Untuk Allah atau untuk orang lain? Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'an awfa. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan ganjaran sebagaimana dia berusahanya itu. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita punya motor kita bannya segede gini. Jadi ada yang motor bannya segede gini. Terus sama ada yang motor bannya segede gini. Kecil. Tentunya pahalanya juga banyak. Ada orang hafalannya Masya Allah kuat. Dia kalau baca Quran Imam Syafi'i lihat sebentar doang kebayang-bayang. Ada orang yang baca motor di sini susah. Kalau kita lihat secara duniawi, yang keren itu yang mana? Sekali baca, betul nggak? Sekali baca, hafal, luar biasa. Tapi secara pahala yang paling banyak itu yang susah. Yang susah itu yang paling banyak. Coba kalau orang membaca hafal Quran sekali baca, dia cuma baca sekali. Tapi orang yang susah membaca, dia ulang-ulang terus, ulang, pahalanya banyak atau tidak? Banyak. Orang mas sekali baca selesai, hafal, yang ini harus beratus-ratus kali baru dia hafal surat tersebut. Sama seperti kita datang ke sini. Orang yang naik angkot datang ke sini, pahalanya lebih banyak dibanding capek gak keringatan. Atau yang naik motor, motornya mati lagi di jalan.
Lanjut lagi, mana yang banyak? Naik motor. Jawabannya yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas jawabannya. Ya. Ikhlas. Saya dulu sangat terkejut dengan penjelasan saya Abdul Qayyum As-Suhaibani ketika mensyarah wa inna bi kulli khutwatin ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah yang menuju masjid itu sedekah. Kemudian saya mengatakan, saya larang semua orang, saya berpendapat bahwa ke masjid itu harus pakai kaki, bukan pakai motor. Dan kata beliau, yang naik motor ke masjid tidak dapat pahala langkah menuju masjid. Saking beliau memahami hadis itu, di kulli khutwatin, khutwah itu apa? Langkah, kecuali kalau motornya melangkah itu ada kakinya. Kalau motor mungkin jalan. Karena langkah itu untuk kaki. Sangat yakin dengan hadis itu bahwa untuk mendapat panas, capek, berbeda dengan orang naik motor, ikutan duluan, ya. Maka kalau kita datang ke tempat ini ikhlas, kemudian kita juga berat, jauh, maka hadir, kenal, salaman, kenal. Dari mana kan? Pergi di mana? Abimah Cibadak, Jalan Pelabuhan. Ya Allah. Dari Pelabuhan Ratu datang ke tempat. Datang ustaznya kadang, assalamualaikum. Apa ustaznya kehujanan? Jadi kajian. Ini orang dari Pelabuhan Ratu datang ke situ, kemudian ingin kajian. Sedangkan mungkin ustaznya kajiannya sekedarnya saja. Apa hari ini ada jadwal yang lain, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Orang belum puasnya anak jauh-jauh, itu tidak. Itu kan masyarakat besar. Makanya saya yakin bagi teman-teman yang jauh, kan sudah keceletot, misalnya mengungkapin ayat, kadang salah ayatnya, itu sering terjadi. Khotib juga kadang saking semangatnya kadang lupa juga ayatnya apa nih, bacaan gabung ke sini atau hadis atau apa. Dia tunggu kapan ustaznya salah. Atau tanyakan lagi di sini, Ustaz, apa anda mau bertanya? Iya silakan. Bagaimana pandangan antum? Waduh, pandangan tentang hukum begini. Misalnya demonstrasi, ini kan perkara yang susah sekali dijawab. Jadi dimasukkan ke situ pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan jawabannya bisa ke sini, bisa ke sana. Dia datang hanya untuk mencari itu. Maka ingat bahwa orang yang datang ke majelis ilmu hanya sekedar untuk mencari abaliyumar ya bisufaha, untuk berdoa, untuk bertanya hal-hal yang tidak penting. Maka walam yarih raihatal jannah. Kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium baunya surga. Atau yang datang ke sini karena ada kepentingan, misalnya datang ke sini setelah ini baru ada apa namanya jualan, ada COD. Assalamualaikum, afwan, anak bisa nggak pesan madu nih? Bisa kapan COD di kajian semua nanti ya? Wah siap. Dia datang itu untuk COD-nya. Orang siapa yang datang ke majelis ilmu, tapi dia tidak memiliki tujuan, dia tidak sengaja hadir, jadi tidak ada niat dulu sebelumnya. Dia datang itu seperti, ya mau apa kesini? Itu dapat pahala. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para malaikat datang ke majelis-majelis ilmu, kemudian mencatat orang-orang yang ada di sana, sebagaimana bahwa Mastama'akum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikat menaungi kita. Dan ada malaikat-malaikat rahmat yang datang mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian setelah itu nanti diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengatakan, di sana ada orang tapi tidak ada tujuannya. Dia cuma datang saja. Nongkrong aja. Ada apa? Haji, sekarang tidak boleh pergi haji. Haji nggak boleh. Tahan dulu ya. Terlepas dari konfliknya nggak boleh atau kita tidak mau berangkat, betul tidak? Lalu sekarang Saudi mengatakan ini mana dalam dan ekspatriat yang ada di sana. Kemudian di Indonesia, saya udah mau haji ini, udah nunggu tahun kemarin nggak haji, sekarang nggak mau haji baik. Kalau dia mempelajari tentang niat, hadis-hadis niat. Memang kadang membosankan ya, bahas hadis niat itu ilmu nyambung kembali ke hadis niat tadi itu lah hadis niat itu saja. Tapi itu kalau diulang-ulang dan kita pahami niat saja niat itu luar biasa. Kalau orang sudah niat berangkat ibadah haji, dia sudah bayar, dia menunggu, bahkan dia sudah siapkan kain ihram terbaik bagi dia. Tapi kalau darurat, jadi kita berperang berdarah-darah sampai bonyok-bonyok,
Di sana ada orang duduk saja begini, tapi pahalanya apa? Sama. Kata para sahabat, bagaimana capek, harta saya keluar, kemudian senjata saya bawa di sana. Kata Nabi SAW, habasatumul uzur, mereka dapat pahala seperti antum, seperti kalian, karena mereka benar niatnya, cuma mereka terkena uzur. Maka apakah bukan uzur kalau kita tidak bisa berangkat ke mana? Ke Makkah. Uzurnya apa? Tidak ada kendaraan. Kalaupun ada kendaraan, tidak ada izin, permitnya tidak ada. Wah, saya mau pakai NMAX kan itu. Ada yang viral kan, ada gaji, wah itu gak pesawat dilarang. Wah, saya mau naik motor. Bukan itu, tapi niatnya beneran. Masih ada simpan. 2 tahun yang lalu nggak ada foto loh. Tawaf, haram foto karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sa'i, dan berjumroh nggak ada. Tapi udah 2 tahun. Ketika orang tidak bisa, maaf ini alhamdulillah bisa haji teh. Mudahkan ke Allah. 2 tahun yang lalu nggak ada itu. Cuma setelah sekarang orang mulai dulu tuh ketika tawaf itu. Ingat anak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sih boga usaha, alhamdulillah itu boga usaha. Disebutkan ikhlas itu susah tidak? Niat itu susah, karena yang namanya ikhlas, niat itu kita sembunyikan sampai kapan? Sampai mati. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala bagaimana beliau menyembunyikan apanya? Amal ibadah. Ketika terus memberi kepada siapa? Atau pernah dihukumi, pernah dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katakan bahwa aku dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa sholat malam selama 40 hari karena aku. Kadang kita mah sering kayak begitu ya. Pesan kita mah sarewai di subuh. Sebenarnya tahu yang ahli ibadah suka sholat malam. Kalau bangun agak susah, bangun tadi dosa apa nih saya lakukan? Lalu dia ingat bahwa dia pernah lihat orang sholat. Kemudian sekilas di hatinya, ini juga ingin dipanggil sholat, harus ambil sholat. Dugaan itu menyebabkan dia kalau bangun malam apa? Telat, ketinggalan. Maka niat ini perkara yang luar biasa. Jika kita gali terus, kita akan berada. Mulai ada apa? Ada ujung. Setelah itu, gugur atau dari awal sampai akhir ikhlas. Masa tengah-tengah gara-gara pertanyaan saya jadi ya. Bagaimana? Dijawab lagi oleh ulama salaf. Kata beliau rahimahullah, kalau kamu masuk di awal menuntut ilmu tidak ikhlas, apa yang kamu lakukan? Lanjutkan. Karena banyak niat-niat. Ada orang misalnya mengajar apa? Mengajar di sebuah tempat. Kenapa mau ngajar di situ? Amplopnya besar. Semangat nih berangkat. Di sana mah kalau ngajar itu sekali ngajar cuma 40 menit, 30 menit, 1 juta berangkat. Cuma di jalan itu awalnya 1 juta. Pas, padahal dia ngajarnya tidak ikhlas. Seakan-akan dia kajian itu untuk siapa? Dirinya sendiri. Berubah lagi kata kajian apa? Ikhlas. Tutup kitab Sallallahu Alaihi Muhammad selesai. Jemaah pada datang, pada bertanya. Aduh, makanya pulang lagi, aja juta di jalan. Ya Allah, kalau untuk ikhlas rugi, kalau menang 1 juta teman. Dia berbolak-balik. Kata Sufyan atau lanjutkan saja, karena nanti kamu akan ada berada di titik apa? Titik ikhlas yang sesungguhnya. Ketika nanti datang kamu ke situ, kemudian hanya ditempel barakallahu fikum, assalamualaikum, sejuta mana? Oh ini rekening biasanya mah di Japri. Apa rekeningnya berapa? Itu sehari pokoknya THR kan. Terus senangnya 2 kopiah. Nah, 10.000, 20.000. Kemudian nanti abinya datang, aku sholat juga tadi 3. Hari ini nggak ada hadiah. Halo sholatnya. Para salaf dahulu mengajarkan anak-anak mereka puasa itu dengan apa? Dengan hadiah.
Bahkan ada yang puasa dari pagi, lapar, siang hari dapat memberikan apa? Memberikan mainan. Suruh apa? Main. Dia lupa sampai maghrib. Tetapi di sini juga perlu dan penting kita sebagai orang tua jelaskan bahwa hadiah ini bukanlah tujuan anak itu. Karena jika nanti anak itu patokannya hadiah langsung, maka ketika tidak dikasih hadiah dia puasa apa tidak? Tidak mau. Maka seperti itu. Sehari hadiah, sholat tidak mesti. Dulu saya berpikir kalau dakwah itu di kampung, misalnya saya kajian, pulangnya bawa sembako. Ya bagus itu ya. Insya Allah pada hadir semua itu. Saya kajian Ustaz mau di bawahnya lagi. Setiap insya Allah pada hadir. 10 harga hadir di bawah. Dapat 50 ribu. Saya yakin itu akan sangat dampaknya bagus. Tapi ada yang jeleknya itu ketika saya bangkrut, tidak ada lagi di bawahnya lagi 50 ribu. Ada keterangan bintang kecil bawahnya sesuai dengan ketentuan. Ini udah berubah brosurnya. Sampai di majelis saya keluarin uang yang bisa jawab untuk hari ini 50 ribu. Nggak bisa jawab. Kalau kemarin mah semua dapat. Akhirnya besoknya lagi hanya orang-orang yang bisa jawab yang hadir. Nah, tentunya hal ini berhubungan dengan niat. Jadi tidak harus kita itu ikhlas lagi anak hadirnya. Ini bagi kita niat ini sangat penting bagi seorang ustaz menjelaskan tentang niat. Dan jangan pernah menyerah jika ikhlas. Masih saja kita kadang begini, kadang begitu, kadang begini. Hidup itu seperti itu. Karena yang akan diberikan pahala itu apanya? Prosesnya. Dan akhirnya bagaimana kita? Itulah yang akan menunjukkan akhir di mana kita berada, entah di surga, entah di neraka. Bukankah dahulu itu dalam hadis Nabi SAW, ada dalam hadis dari Sahih tentang seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membunuh berapa? 99. Ya, 99 atau 99. Dia membunuh orang, kemudian yang ke-100-nya dia bunuh lagi, betul tidak? Nah, dia bertaubat. Kemudian malaikat datang. Dia ada kabar berita meninggal dunia pada Allah. Ini menuju teman kita sedang dalam perjalanan menuju Candi Borobudur. Pleset. Karena kepalanya terbentur. Ya Allah. Wah, mungkin ada hal yang tersembunyi, betul tidak? Karena manusia hanya bisa melihat akhir kehidupan. Dan kita itu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah atas kematian kita. Ya, dalam kisah surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud tentang orang yang seorang anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, betul tidak? Kemudian dia ditembak, dipanah, dan dengan itu semua kaum beriman kepada anak tersebut. Kematian dia menjadi hidayah bagi yang lain. Ini bukan, jangan sampai kematian kita menjadi bahan tobat bagi yang lain. Biar kita apa? Mati dalam keadaan sujud. Apa hukumnya? Ini niat lagi, betul-betul niat lagi. Kalau orang sholat, kemudian dia lamakan sujudnya dan dia berkeinginan mati dalam keadaan sujud, tetapi orang usul-usul pulang matinya ketika sujud, dan dia akan bangga dengan itu, maka ini adalah kematian yang tercela. Kenapa? Karena dia itu ingin apa? Berbicarakan di omongan di sana. Subhanallah, kemarin ikhwan kita di Masjid Birrul Walidain panahnya sare, padahal mamawat. Dia tuh ingin setelah meninggal itu dia menikmati nama dia itu terkenal dengan sebutannya. Tapi kalau kita sujud kemudian kita menangis dan kita meninggal dalam keadaan sujud tanpa ada niatan ingin dipuji, itu adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu susah meninggal sampai sujud itu. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mati dalam keadaan sujud dengan orang yang membuat-buat kemudian ingin dipuji, sama seperti orang yang syahid. Makanya para ulama itu dengan syahid secara mutlak. Misalnya ada orang meninggal Nanggala, kapal selam, bukan tenggelam, itu memang sudah tenggelam, haram. Karena memang dia sudah tenggelam. Misalnya kita katakan mereka syahid, kita katakan apa? Insyaallah. Walaupun ada hadis-hadis barang siapa yang tenggelam, yang lahiran, kemarin ada anak Ustaz Abu Rijal di Sunnah,
anak perempuannya meninggal, istri dari kakak kelas kami meninggal, dan anaknya yang dikandung. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat yang besar. Insya Allah syahid. Selalu kita berdoa besar, kemudian meninggal, kemudian kita katakan asyahid, al-mukarram, al-maghfur lah, Ustaz Fulan bin Fulan. Boleh apa tidak seperti itu? Tidak akan bahwa dia sudah diampuni oleh siapa? Oleh Allah. Maka kita mengatakan apa? Wahid Allah, ghafarallahu dzunubahu, seperti itu. Karena berhati-hati itu. Karena meninggal itu sesuai dengan apa ya? Niat yang dia bawa. Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang pasukan yang gagah perkasa dengan pedangnya. Kalau yang lain ting pakai pedang cuma 2-3. Kalau dia masuk ke dalam perang, putar wekit. Lain jangan tahu lah main. Pedang itu diputar saja begini, banyak orang yang mati. Kemudian dia bisa mengalahkan musuh-musuh. Kemudian setelah itu dia meninggal. Sahabat yang lainnya masuk, wa minahun nar. Dia penghuni neraka. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu kan, ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia itu masuk ke dalam medan perang, ingin apa? Ingin disebut sebagai orang yang sia-sia, darah dan lukanya sia-sia. Cuma gara-gara membelot apanya? Niatnya. Ya Allah ya Rabbi, ya. Maka dari itu sembunyikan niat kebaikan kita, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dengan niat kita ternyata gugur segala amal ibadah kita. Perjuangkan amal yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia, sampai nanti kita meninggal, amalan-amalan itu, niat-niat kebaikan itu harus kita jaga. Tapi yang namanya manusia kadang tidak bersabar dengan ganjaran niat. Kenapa? Ada orang yang membanggakan pemberian, karena dengan kedermawanan. Maka tabiat manusia itu selalu tidak sabar dengan ganjaran yang Allah berikan kepada dia. Maka jangan salahkan misalnya ketika orang sudah berinfak dengan kebaikan 20 tahun yang lalu, dia bersabar, kan dia tidak sabar menyembunyikan apa? Karena dia tidak sabar. Padahal Allah Subhanahu wa taala, jika barang siapa yang bersedekah sampai tangan kanan tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kiri, dalam riwayat tangan kanan yang tidak tahu, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Dia tahu hadis-hadis itu. Tapi dia butuh kepada apa? Ganjaran. Salah satu ganjarannya adalah pengakuan. Dan pengakuan inilah salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi kita. Kita selalu ingin diakui. Dan diakui itulah yang menyebabkan kita amal-amalan itu menjadi. Bukhari rahimahullah memiliki pengikut yang sangat banyak. Salah satu pengikutnya itu diantaranya Imam Muslim rahimahullah. Imam Bukhari kalau kajian itu dikisahkan di Bukhari, bahkan seluruh tempat datang ke dia hanya untuk kajiannya siapa? Imam Bukhari. Misalnya ada kajian Imam Bukhari di mana? Di Masjid Agung, Jakarta, Bandung, Surabaya, datang hanya untuk menghadiri kajian Imam Bukhari. Dia datang hanya untuk mendengar, karena riwayat Imam Bukhari itu apa? Kuat. Sanad-sanad itu dahabiyah, sanad-sanad emas. Dia datang. Kemudian apa yang dilakukan ulama-ulama yang lainnya? Penyakit. Imam Bukhari itu junior saya. Padahal Imam Bukhari itu belajar sama saya loh. Tapi kenapa yang terkenal Imam Bukhari? Ya kan? Saya lupa gurunya namanya siapa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada di syekhnya Bukhari ini sedikit. Kemudian datang seorang murid dari murid gurunya bertanya, bagaimana pendapatmu tentang? Maka kata gurunya, coba tanyakan ke siapa? Ke Imam Bukhari. Akhirnya si murid ini pergi hadir di kajiannya siapa? Imam Bukhari. Niatnya bukan kajian, tapi ingin apa tuh? Ya. Kemudian setelah itu ditanyakan, wahai Imam Bukhari, bagaimana pendapatmu tentang lafaz Quran? Apakah makhluk atau tidak? Dan di saat itu Imam Bukhari tidak dalam keadaan siap untuk menjawab. Maksudnya guru guru dari mana itu ditanya eta langsung spontan dan secara umum tidak dijelaskan rinciannya. Kata Imam Bukhari bahwa lafaz Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian disebutkan bahwa Imam Bukhari mengatakan bahwa Al-Quran itu apa? Makhluk. Sampai-sampai Imam Bukhari membuat satu kitab yang namanya apa? Af'al khalqi af'alil ibad. Kitab ini menjelaskan tentang bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pertanyaannya,
Ada penjelasan. Lafaz Al-Quran adalah makhluk apa bukan? Harus dijawab. Lafaz yang dimaksud itu apa? Betul tidak? Kalau lafaz yang dimaksud itu adalah suara yang keluar, alhamdulillah, suara itu keluar karena apa? Adanya kita suara bergetar, keluarlah apa? Bunyi Bismillah. Itu makhluk apa bukan? Makhluk karena apa? Tercipta dari getaran-getaran kita suara, lidah yang bergerak. Itu makhluk apa bukan? Makhluk. Ini makhluk apa bukan? Suara ini makhluk karena tercipta dari apa? Dari tangan saya yang digetarkan, yang dipukulkan. Tapi kalau apa yang dilakukan? Yang dilakukan saat itu adalah berusaha tabah. Bahkan Imam Muslim rahimahullah sampai mengeluarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ya, syekhnya ini dikeluarkan dari hadis itu. Semua periwayatan dari jalur itu dikeluarkan dari Sahih Muslim. Umum ulama disebutkan sahat jelema ieu. Gurunya Imam. Karena apa? Kata para pensyarah bahwa Sahih Muslim itu sebenarnya lebih tebal daripada yang sekarang. Jika seandainya riwayat itu dimasukkan ke dalam kitabnya, tapi karena dia tahu bagaimana hati yang sakit Imam Bukhari kepada peristiwa ini, sampai dikisahkan ketika Imam Bukhari meninggal dunia, gurunya ini datang kemudian meminta maaf di atas kuburan siapa? Imam Bukhari. Ini bisa jadi yang pertama, yang sudah bisa memenjarakan lisannya, maka dia sejatinya sudah bisa apa? Menjaga hati dan amal-amalnya. Tapi apa boleh daya, namanya lisan. Ya ada orang nongkrong, mana oi, masih betul balik. Atunya ngomongin politis yang benar, sakit hati. Padahal kita pun ngomongnya canda. Lisan ini mudah sekali bicara yang gitu aja. Orang ngomong nyakitin sampai rumah berpikiran yang tadi itu tersinggung nggak ya dia saya ngomongin gitu. Sering seperti itu. Saking lisannya ini luar biasa. Apalagi apa yang sudah kita niatkan dalam hati, jangan sampai lisan kita yang merusaknya. Amalan yang sudah kita sembunyikan, niat kebaikan yang sudah kita rencanakan, lisan kemudian mendahuluinya sehingga timbul hal-hal yang menjadi amal kita batal. Maka dari itu niatkan datang ke tempat ibadah hanya orang yang tidak bisa didekati setan, tapi setan sangat senang mengganggu orang yang ikhlas. Karena orang ikhlas itulah yang akan terbebas dari setan. Tapi setan terus berusaha untuk kita datang sholat ke sini, masuk sholat, ada ustaz, ada teman, ada orang banyak, sholat nggak nih? Ini apa? Keluar, kajero, bingung. Maka yang dilakukan apa? Paksakan. Mudah-mudahan pas zamannya tidak ikhlas, Allah ikhlas. Ya, walaupun di tengah jalan ruku, setan terus bangkit lagi, ikhlas. Itu berusaha mujahadah. Jangan salah kalah baru dibisik-bisiki. Mau saya kajian lah, ada ikhlas mah capek-capek. Tentang penuntut ilmu ada. Kenapa demikian? Saya mengambil buku ini karena apa yang ada di dalam buku ini sangat penting untuk diketahui orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kenapa? Karena dahulu sebelum menuntut ilmu itu mempelajari apa? Menjelaskan bagaimana adab kita, bagaimana kita menjadi penuntut ilmu yang benar, bagaimana cara kita menghargai dan duduk di majelis ilmu, dan kita paham terhadap ilmu. Ada satu perkataan salaf, bil adabi tafhamul ilmu. Dengan adab kamu akan paham ilmu. Jadi kuncinya ilmu itu masuk ke kita kalau kitanya berada, dan adab ini sangat luas. Maka sebelum kita, misalnya antum semua kan akan hadir di kajian Ustaz Anfal, Ustaz Ade, Ustaz Mulna, Ustaz Agung, banyak Ustaz kan? Ustaz siapa lagi? Ustaz Didi. Nah, ketika antum datang ke situ dengan apa yang dipelajari di sini, itu menjadi apa? Paham? Ngomong naon di tadi. Itu tidak. Bisa jadi dua. Imam ustadznya tidak mengagungkan atau tidak mengamalkan adab pada majlis, ya. Atau muridnya yang datang tidak mengamalkan adab pada majlis. Karena dengan adab inilah ilmu itu akan mudah kita pelajari. Maka di majlis ini di Masjid Birrul Walidain membahas kita tarbiyah Islami, ini sudah banyak terjemahannya. Baca, dan saya juga tidak pernah lelah baca buku itu walaupun berkali-kali, tetap saja. Nih ustadz juga
jatuh ke sini, jatuh ke sana, betul tidak? Jadi selalu ada sepertinya imam-imam jamaah ini meninggalkan satu pesan setelah kematiannya agar orang juga merasakan apa yang dia rasakan. Di mukadimahnya beliau katakan, di zaman beliau banyak orang yang mengarang kitab adab. Padahal di zaman itu orang-orangnya beradab kan? Di zaman imam-imam jamaah itu masih banyak orang-orang ulama, itu tidak? Kenapa para ulama mengarang kitab adab? Padahal mereka apa? Ulama. Ternyata ada juga ya. Kenapa? Oh, Sophia Regency, woi, ini kajian lagi sama kau. Yang ada mau bukan. Ini si ayah. Nah, maksudnya orang wong itu saya tahu adabnya. Setelah itu datang berubah. Ya wong sini tahun nah, beli di sahanya kan ada tuh keuntungan orang tukang bangku betul datang. Oh ternyata kalau di majelis ilmu itu adabnya begini-begini. Nah setelah dapat adab ini di majelis manapun kita tinggal, di majelis manapun kita menuntut ilmu, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Yang kita harus lihat dalam diri kita. Kalau kita menuntut ilmu sampai sekarang belum berubah, kata-kata masih toksik, kata-kata toksik, inget tren ini ngomong teh ceplos, anjir keren. Biasa ngomong teh adabnya. Oh nanti kalau misalnya kita ke majelis bawa pena apa kan? Catat apa nggak dicatat? Selalu kajiannya seminggu deh berlatih pernah semua cerita namanya. Hanya dengan disebutkan mesti bawa catatan. Kita butuh ke kitabnya. Kajian itu naon? Anak ambil kajian ini 20 tahun. Kita mulai harus kita naon ya. Koning-koning gitu lah, kalau mau cerita tuh, oh kita lah, ya kan? Nah, dengan mempelajari adab-adab itu, jadi apa namanya terarah menuntut ilmu kita. Nah, kita sedang kajian sudah lama, hijrah sudah lama, tapi belum terarah saja kajian ini. Kadang masih senang ke sana, masih senang ke sini, kadang istiqomah, kadang nggak istiqomah, kadang masih senang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kan? Masih senang dengan hal-hal yang melalaikan. Masih banyak, datang banyak, itu juga berubah niat, betul tidak? Jadi kita mengkaji ilmu itu bukan bagi saya alim di sini antum tidak alim, sama-sama. Yang berbeda itu adalah yang lisannya keluar dari Allah. Yang saya katakan, terkadang saya kalau sudah pulang kajian, beres kajian, pulang naik motor, saya suka merelakan apa yang saya katakan tadi. Itu sering. Apakah Allah alam itu mungkin yang harusnya kita pahami? Bahwa apa yang kita katakan, saya nggak mau tahu. Tadi saya ngomong apa? Oh, dari tadi salah tuh. Tadi teh harusnya mah iya, tapi terbalik. Kadang sudah pulang, baru teringat. Itu jadi bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kajiannya antum tidak bermanfaat ya, sekarang mau usul ke Kang Fadli, insya Allah kita belajar mustalah hadis. Faedah bagi saya, bagi antum semua. Insya Allah setelah nanti kita lalui adab-adab itu, tidak jadi masalah kita menuntut ilmu 2 tahun, kita mempelajari adab 40 tahun. Karena yang 2 tahun akan menjadi berkah saat adab. Daripada kita 40 tahun mencari ilmu, jelema yang tidak beradab, pahalanya kita juga tidak dapat, keberkahan ilmunya tidak dapat. Rasulullah SAW hadis Nabi SAW itu banyak atau sedikit? Hadis Nabi itu banyak kalau dihitung. Tapi kalau dihitung dari hidupnya Nabi SAW sampai 63, sedikit apa apanya? Sedikit tidak hadis Nabi itu. Kan tidak 24 jam selalu dikatakan kehidupan Nabi. Betul tidak? Nabi itu bicara tidak selama 24 jam. Bicara kan? Betul tidak? Tapi kan tidak disebutkan bukan akhir ilmunya itu, tetapi bagaimana keberkahan dari ilmunya itu. Buktinya Nabi SAW selama 63 perkataan beliau yang disebutkan di dalam hadis itu tidak semuanya di jam 2 ngomong apa, Nabi jam 3 ngomong apa Nabi. Bahkan di hadis itu tidak ada keterangannya kecuali ada ashabul wurudnya, betul tidak? Imam Amr bin Yad kapan Nabi ngomongin nama Amr bin Yad? Ada yang tahu nggak? Jam berapa? Tanggal kan tidak ada. Ini pelajarannya bahwa bukan masalah banyaknya kita berbicara, banyaknya kita menuntut, tapi keberkahannya. Lihat hadis Nabi yang sampai kepada kita, sampai kita sekarang tahu hukumnya sholat, gimana wudhu, kan itu yang penting-pentingnya sampai kepada kita, betul tidak? Walaupun Nabi itu 63 tahun adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepada kita Allah pilihkan hal-hal yang apa? Yang maslahat bagi daripada yang 40 tahun di Islam
Jumatan bungkul kemarin. Ya kan Jumatan. Ada Jumat gak hadir Idul Fitri karena mereka baru. Itu dia hadir. Orang baru masuk hari tapi dia tidak sholat, kemudian tidak melakukan amal ibadah. Maka dengan sampai kita terkelabui dengan background sudah lama, baru-baru, sudah ini